Aku sempat marah sama Tuhan karena aku ngerasa Tuhan nggak cukup ya. Mama kasih aku kesempatan nemenin mama. Satu-satunya ya dengan ini operasi ya. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Happy New Year! Happy New Year, Maureen! Happy New Year, Uncle! Seneng banget nih akhirnya jadi tamu Uncle juga. Akhirnya ya. Jadi kalau Maureen manggil Uncle, Uncle manggil Maureen Auntie. Oh no. Iya kan? Iya kan? Jadi Iya. ponakannya manggilnya Auntie di rumah, panggilan sayangnya adalah Auntie. Dan semuanya jadi di rumah manggil aku Auntie. Iya, di kantor juga kan, bingung ya kan? Sama Uncle juga kayak gitu loh. Tapi seru ya punya kerja ponakan, jadi manggil kita kayak gitu. Iya betul Uncle. So, gimana tahun barunya? Seru ya? Tahun baru ya seru. Kali ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Aku ngerayain sama teman-teman baikku untuk tahun baru kemarin. Natalan, bener Christmas. Natalan aku sama keluarga. Jadi gantian nih. Biasanya Natalan bareng teman. Sekarang Natalan bareng keluarga, tahun baru sama temen. Iya, dan Natalan vibe-nya sangat Christmas banget ya. Hujan, enak udaranya, sejuk. Aku aja tidur tuh. Menyenangkan banget. Netflix and chill. Nah, itu dia tuh udah sampai dia nonton kita kadang-kadang ya tiduran gitu loh. Uncle banyak nonton tayangan-tayangan podcast di mana ada Maureen. Aduh, dan seneng dia nontonnya. Salam buat mama ya, sama papa di rumah. Mamaku udah titip salam duluan buat Uncle. Maureen diundang kemana? Ke podcastnya Uncle Alvin. Alvin yang di Metro TV? Yes, Mam. Salam ya, kalau harinya bukan hari kerja, Mama ikut. Nggak apa-apa tante, ikut nonton aja yang penting ya. Anyway, begitu banyak cerita yang Maureen sampaikan sama teman-teman kita juga di podcast-podcastnya, dan Uncle tertarik banget ngundang, makanya dengan senang hati Uncle ayo dong ajak Maureen dong gitu datang. Begitu Maureen bisa, wah seneng banget. Nah ini setelah sekian tahun Maureen lewatin dengan begitu tinggi rasa keyakinan, percaya diri, kemudian rasa mengalahkan semua rasa yang mungkin tidak nyaman. Siapa sih yang nggak bisa melihat bahwa apa yang Maureen alami adalah berkat cobaan yang luar biasa, nggak gampang loh. Tapi look at you now, gitu loh. Tapi aku sempat down loh, aku sempat marah sama Tuhan karena aku ngerasa Tuhan nggak cukup ya. Kok aku lagi, udah nggak bisa jalan dari lahir, terus skoliosisnya parah, terus kalau aku masih pakai tracheostomy, kemarin aku sempat nggak bisa makan, jadi aku makan lewat NGT, selang hidungnya Uncle. Itu aku bilang aku tambah jelek, aku kayak gajah, aku punya belalai, aku bilang gitu. Aku marah, terus aku cuma bisa marah sendiri, nangis, terus aku nanya mulu ke mamaku, kenapa Maureen? Terus mamaku cuma bisa bilang karena Maureen pilihan Tuhan. Maureen hebat, Maureen yang bisa. Jadi Maureen harus kuat. Maureen pilihan, Maureen yang bisa. Yes. Kan dia akan kasih cobaan, dan dia yakin, dan dia tahu bahwa hambanya itu pasti akan bisa lewatin itu. Tuhan itu nggak akan memberikan cobaan yang kita nggak bisa lalui. Betul. Waduh, ini Uncle ngomong sama anakku loh di umurnya. 28 ya? Iya, 28. Bentar lagi tahun ini 29 dan dekat kepala 3. Kenapa? Aku kepala 5 asik-asik aja. Age is just a number ya, Uncle. Iya, gitu loh, tergantung. Yang penting jiwanya muda. Nah, nggak kalah kan Maureen?
Iya dong, pasti. Nah, beauty vlogger. Yes. Jadi akhirnya selain pegawai negeri sipil ya, Yes, betul. PNS ya, PNS lagi libur dong. PNS lagi libur. Aku cuti sih tepatnya. Akhirnya karena soalnya cuti nggak ada liburnya kan tahun baru dan Natalan. Semuanya Sabtu Minggu. Iya. Ya. Jadi Aku cuti. jadi kalau orang bilang banyak yang bilang PNS nyantai-nyantai aja, enggak kan Maureen malah lagi kerjaannya, wih lagi. Waduh, Uncle. Itu lelah loh. Makanya agak bingung ya kalau orang-orang melihatnya PNS itu nggak ngapa-ngapain. Hai guys, tolong. Saya lelah, saya butuh healing kalau kata yang sekarang ya. Butuh healing gitu. Mumet sekali ini kerjaan kok nggak habis-habis ya gitu. Keren dong berarti. Berarti dibutuhkan Puji Tuhan, kan, ya yes. kan kayak gitu. Nah, beauty vlogger. Waktu Uncle dengar dari pasangan kan, ya dulu kan cuma bikin awal-awal aja hobi apa kayak gitu, tiba-tiba akhirnya bisa jadi kerjaan gitu. From a hobby jadi job. Yep. It's something yang wow buat aku juga. Karena tadinya juga bukan tipe yang pede buat bikin video gitu. Kenapa? Orang kamu cantik kok. Masa sih gitu, bukan, gitu. Aku cuma belajar sendiri loh. Teknik aku belum tentu benar. Tapi memang doyan makeup kan? Doyan makeup. Dan selain pasangan, temanku semuanya dorong. Ayo bikin video. Iseng aja dulu pakai handphone bikin video dulu. And then video pertamaku itu adalah video makeup. Daily makeup itu di kamar aku cuma pakai daster. Lagi ada teman-teman aku di rumah. Yuk iseng-iseng yuk. Berapa follower pertama kali? Aduh nggak ada follower. Seru ya. Tapi kan seneng ya melakukan itu ya. Gitu loh. Cuma teman sendiri yang follow gitu ya. And then ngedit juga cuma pakai yang di aplikasi handphone yang ada di handphone ya. Sampai masih ada watermarknya. Iya. Nggak dicopot. Nggak dicopot karena cuma iseng-iseng bikin doang gitu ya. Dari situ pasangan mulai kayak ya udah bikin aja nanti edit di komputer, edit di laptop gitu. Oh ya bisa. Ini dia cobain, dibantuin dia juga, diajarin dia juga karena kan dia tadinya tuh di Bandung Uncle, jadi kita LDR. Oke, nah S1 psikologi. Yes, ini membuktikan bahwa disabilitas ya juga bisa sukses. Betul. Dan bisa meraih mimpi apa yang mereka inginkan. Betul. Gitu. Ini adalah inspirasi. Memang udah Uncle dari tahun lalu udah muncul ya, tapi ini Uncle ingin gali lagi apa yang inspirasi apa lagi ya bisa kita kasih di tahun ini untuk semua orang lihat kamu. Aku ingin sebenarnya teman-teman disabilitas di luar sana untuk keluarganya juga yang mempunyai anak, adik, kakak yang disabilitas itu harus tahu kalau disabilitas itu bukan berarti tidak berguna. Karena sampai sekarang Uncle, aku bahkan pernah berangkat kerja, dapat supir taksi online, dia bilang, oh aku juga punya adik saya tuli, nggak bisa ngomong juga, nggak bisa ngapa-ngapain tuh di rumah aja. Kakak hebat, katanya bisa kerja. Kalau adik saya nggak bisa ngapa-ngapain, mama papa saya doang nemenin gitu. Dan aku kayak sekolah nggak bisa dengar. Puji Tuhan sebenarnya sekarang sekolah-sekolah udah lebih mendukung untuk teman-teman disabilitas. Jadi sudah bisa kok bersekolah. Jadi mereka bisa berguna juga. Mereka berhak kok dapat pendidikan. Mereka berhak kok bekerja. Mereka berhak dapat kehidupan layaknya teman-teman pada umumnya gitu. Kami itu bukan tidak normal kalau orang bilang. Oh nggak normal ya? Loh kami normal loh, ini normalnya kami. Normalnya Uncle berjalan pakai kaki, normalnya aku berjalan pakai kursi roda. Normalnya kita bicara lewat mulut, normalnya teman tuli dan bisu bicara lewat bahasa isyarat. Itu normalnya mereka. Jadi jangan bilang disabilitas itu tidak normal. Kami normal, hanya kami punya cara kami yang masing-masing ya. Hanya itu keren itu mah itu loh, itu membuat orang juga lebih apa ya, dia tahu mesti ngapain ya kan gitu loh. Kita cuma perlu kesempatan aja kok Uncle. Iya memang akhirnya ya
Maureen pakai kursi roda, tapi nyantai aja kelihatannya ya, Santai gitu ya. aja. Cuma emang dulu kecilnya bandel sih ya, disuruh sempat pakai apa tuh namanya tuh sama dokter apa? Pakai brace. Pakai brace itu kan. Nah, Itu penyangga badan ya supaya nggak miring. untuk karena ada skoliosis kan. Yes, itu aku bandel. Tapi sebenarnya ada alasannya Uncle. Kenapa? Karena kan aku digendong tuh. Jadi tiap kali aku digendong, brace itu naik. Oh, Jadi kecekek. Kena Iya, leher. iya, Begitu iya, iya. didudukin lagi, mau nggak mau harus dipaksa turun Turun dong. lagi. Turunnya kejepit pahanya. Aduh. Jadi sini biru, bawah biru, kiri biru gitu ya. Sakit, makanya aku nggak mau. Oke. Agak sebel juga sih sama diri sendiri di masa lalu. Kenapa nggak bisa berjuang dari dulu sih Maureen gitu, kayak tahanin aja gitu. Kalau bisa ditahanin kan skoliosis nggak tambah parah. Makanya Instead sekarang of menyesal tapi malah bilang kenapa nggak bisa ya? Yes. Harusnya bisa dong dari dulu supaya nggak Harusnya tambah bisa. parah. Tapi memang begitu banyak berkah apa ya mukjizat yang Maureen dapatkan ya. Ingat nggak pada saat harus operasi tulang belakang apa skoliosis itu ya? Itu kan sebetulnya ada aja kejadian tiba-tiba ada dokter yang dari luar kebetulan ada di situ dan akhirnya mau melakukan operasi. Hampir semua dokter udah nggak mau nih karena tinggi sekali kan ininya. 2013 ya Uncle. Belum secanggih zaman sekarang. Iya. Sekarang di Indonesia tuh udah ada tuh rumah sakit yang ada pendeteksi syaraf supaya operasi nggak nyenggol syaraf gitu ya. Nah tahunnya aku operasi itu belum ada. Nah dokter-dokter nggak berani karena aku juga nggak bisa jalan. Iya. Jadi mereka takutnya aku tambah kenapa-kenapa lagi. Iya. Akhirnya padahal dicoba waktu masih 90-an derajat, dicoba miringin apa sama dokter segala macam. Masih lentur, masih bisa dioperasi. Tapi kami tidak berani. Karena operasi besar, kondisi anak ibu seperti ini, gitu-gitulah ya, Uncle. Gak ada yang berani tuh. Akhirnya aku, ya udah pasrah. Sampai akhirnya dewasa, pas kuliah aku tiba-tiba, Mah, aku nggak bisa gini terus. Aku mau operasi, aku bilang. Udah jalan satu-satunya tinggal operasi. Brace sudah nggak bisa nolong Maureen. Udah nggak akan bisa bikin Maureen tegak pakai brace. Sudah terlalu parah, aku bilang gitu. Mama takut Uncle. Mama sampai bilang, Maureen kamu nemenin Mama sampai tua. Terus aku cuma, loh justru aku mau nemenin Mama sampai tua loh. Makanya aku mau dioperasi. Kalau enggak miring terus bahaya loh Ma, organ dalam aku kejepit. Lebih Meyakinkan bahaya mamamu lagi. gimana ya gitu? Aku bilang justru aku mau nemenin Mama sampai tua. Mama kasih aku kesempatan nemenin Mama. Satu-satunya ya dengan ini operasi ya. Menguatkan dia lewat situ ya sebetulnya. Sampai-sampai pas aku ada orang gereja datang untuk mendoakan aku sebelum operasi, orang gereja malah bilang anaknya kuat banget, ini mamanya yang gak kuat. Kita doain mamanya aja. Mamanya yang sedih banget. Mamanya yang sedih, dia sedih karena sayang gitu. Yes, Uncle. Tapi akhirnya aku yakinin Mama dan Mama ya udah, yuk. Kalau Maureen berani, ayo. Jadi aku coba kontak. Nggak berharap dibales emailnya Uncle sama dokter yang mau datang. Itu dokternya juga sudah tua sekali. Aku email malam, pagi-pagi sebelum berangkat kuliah tiba-tiba HP ku bunyi, dapat balasan dari beliau. Kita ketemu ya karena skoliosismu sudah cukup terbilang amat parah. Jadi kita ketemu dulu, kalau bisa operasi kita operasi. Begitu ketemu Uncle, dia cek sana sini lihat kiri kanan. Oke, kita minggu depan operasi. Masya Allah. Aku shock, aku lagi UTS lah Uncle. Iya lagi UTS pula waktu itu katanya. Gimana? Minggu depan operasi, terus aku UTS-nya gimana? Mau nggak mau aku mundur semester. Iya. Bilang sama Demi itu ya. dosen. Iya. Karena aku ngerasa ya ini kesempatan sekali dalam seumur hidup. Dan dia lagi, tentu. dan beliau ada di sini ya gitu ya. Belum tentu beliau datang lagi tahun Iya, depan. iya. Jadi ambil kesempatan itu dan puji Tuhan operasi jalan lancar. Tapi sebelum masuk operasi aku baru berasa takut Uncle. Oh, kamu pernah merasa takut juga ya? Jadi Apa yang kamu menguatkan takutin? diri biar mama papa nggak meng-cancel operasinya gitu ya. Menguatkan diri sampai begitu mau dijemput masuk ke ruang operasi, aku lagi teleponan tuh sama pacar. Karena pacar belum datang hari itu. Terus sudah gitu
teleponan sama dia, aku udah bentar lagi mau masuk nih. Ya dia sudah cuma nanyain aku, ya udah besok kita ketemu apa gitu ya. Tiba-tiba brus nangis kejar. Nangis gak berhenti, aku takut, aku bilang aku takut banget, aku takut itu gimana. Itu baru sekali dalam itu kamu nangis kayak gitu? Nangis kayak gitu. Apa yang kebayang Rin pada saat itu? Aku takut banget apa yang mamaku takutin. Aku bangun lagi nggak ya nanti gitu. Apa yang menguatkan kamu bahwa kamu apa ya? akhirnya bisa nenangin kamu gitu? Karena aku masih mau ketemu papa mama. Aku masih mau ngumpul sama papa mamaku. Aku masih mau lanjutin kuliah aku. Yang kebayang tuh apa waktu itu? Yang kebayang, aku bingung sih Uncle. Aku nggak kebayang apa-apa. Aku cuma takut ini aku dibius total loh. Apakah aku akan bangun lagi? Aku bangun kondisi aku seperti apa? Operasinya akan berhasil apa enggak? Itu semua bersamaan di kepala aku. Yeah. Terus habis operasi gimana? Ada efek sampingnya enggak? Terus kalau aku nggak bangun gimana? Mama gimana? Aku udah janji mau nemenin mama. Aku masih gimana nih? Masa mundur sekarang gitu? Tapi udah terlanjur, udah depan mata. Jadi aku ya udah, aku harus kuat. Di situ cuma mau lihat semuanya, ketemu mama, papa, koko aku. Terus aku sampai video call keponakan aku. Dari kelas 4 SD ya pakai kursi ya? Dari kelas 5 apa 45? Pakai kursi roda. Udah mulai nggak tambah lemas kakinya. Oh, pas udah mulai tambah lemas ya. Akhirnya jadi dia memang masih bisa motor, masih bisa gerak ya, semua segala macam ya. Gerak ini masih bisa, cuma untuk tenaga kayak nendang, kiri itu nggak ada Uncle. Oke, makanya pakai kursi roda terus. Nah, dari kelas 5 atau 4 SD sampai sekarang, momen mana yang bikin kamu rasa kamu ini kursi roda terus ya, ini apa ada itu nggak? Atau dengan pernah sih Uncle, ya zaman sekolah ABG SMP. Zaman udah mulai ketemu sama Riko. Udah ketemu sama Macer sama si Rio tuh sudah. Sama Rio 13 tahun sama Rio ya? Ketemunya pas 13 tahun ya? Ketemunya pas umur 13 umur 13 tahun. Itu sempet Uncle kayak orang field trip SMP ku tuh pada ke Jogja. Aku nggak bisa ikut kan Uncle. Betul. Karena aku pakai kursi roda. Aku merepotkan nanti yang ada gitu. Dan harus double tiket jadinya ya sama asistenku. Akhirnya diputuskan aku nggak ikut, dan itu aku bete. Kayak kenapa sih? Kan aku juga pengen ikutan field trip sama teman-teman aku. Kapan lagi gitu. Nah itu aku menyalahkan banget, kayak gara-gara bisa jalan nih, coba bisa jalan. Seenggaknya coba bisa pakai tongkat. Aku nggak usah sama asisten. Aku bisa pergi sama teman-teman aku. Ini nggak bisa, itu ada. Terus aku sempat ngomong ke pacar dulu pas di ABG, kamu nggak mau punya pacar kayak aku. Apa jawaban dia? Kenapa emang? Apa yang masih dimaluin? Itu anak umur 13 tahun ya? 13 sama berapa tuh? Beda umurnya berapa sih? Sama 18. 18, oke. Dia yang jawab itu? Waktu dia jawab itu kamu rasanya gimana? Zaman dulu masih ABG ya. Indah sekali ya. Wah. Kayak dapet apa? Oh wow. Ya beneran nih. Cakapan dulu, cakapan sekarang dia. Cakapan sekarang harus kan canggih. Dulu cungkring Uncle. Oh, kamu ngerawatnya pinter kali. Kan kasih makan mulu Uncle. Di Bangka soalnya. Makan gitu. Makanan Bangka enak-enak, kayak gemuk gitu ya dia. Pulang dari Bangka kok menggemuk ya kamu? Oke. Ada cerita katanya Maureen menutup kesedihan Maureen agar tidak dikasihani oleh pasangan. Ada momen itu nggak? Bener gitu? Karena 15 tahun bersama kan? 15 tahun. Tapi Uncle melihatnya bahwa justru kan lihat apa adanya ya? Yes, tapi aku bukan tipe. Aku tuh kadang orangnya kalau sakit ya udah dirasain sendiri aja, kalau masih bisa tahan. Nyimpen sendiri ya. Yes. Nah, sendiri. Aku nggak suka yang aduh sakit. Kalau emang udah nggak tahan banget, baru aku bilang aduh sakit, aku nggak tahan. Yuk kita ke dokter, atau aduh sakit nih. Aku ngap, aku udah nggak tahan, aku tolong butuh oksigen. Tapi kalau masih biasa aku masih diem. Tapi tahu aja sih sebenarnya.
pacar, mama gitu. Apa asistenku juga sebenarnya udah tahu Udah gitu ngerti, gelagatnya. Ini ada agak nyesek ya. Iya. Apa ya, kadang aku masih bisa, tenang aja. Oke, kalau udah katakan, oh ya, udah katakan nih, ingat, yuk kita uap biar aku napasnya lebih lega gitu. Itu Uncle, karena aku ngerasa kalau aku panik, orang lain akan lebih panik. Pastilah. Aku sampai sekarang kalau aku jatuh, aku nggak pernah teriak, Uncle. Temanku tuh apa ya, aku dimarahin. Iya dong. Aku pernah jatuh sama temanku naik kursi roda. Ya Jadi dia dorong ampun. aku, ditanjakan turun gitu, teman SMP, sekarang dia udah di luar negeri. Iya. Rodanya jeblos. Aduh. Aku nyungsep ke depan, aku Aduh. nahan begini. Aduh. Supaya nggak kena kepala. Iya, kan, iya, nahan iya. gini, tanganku lecet. Tapi aku diem aja gitu. Terus dia sampai langsung lari nyamperin aku. Oh, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lu diem aja, katanya. Gue kira lu pingsan. Enggak kok, nggak kenapa-napa. Lu ngomong, teriak gitu. Jangan diem gitu, orang panik. Panik semua pasti. Oke, gitu. Dan aku juga pernah jatuh di kampus, Uncle. Sampai benjut gede. Karena Di mana? jatuh. Sama balik lagi tanjakan. Oh. Tanjakan mau naik, tapi rodanya masuk. Oke. Jadi jungkel ke depan dan tanjakannya itu kayak agak batu-batu. Oke, itu yang bikin ini ya. Kena kepala, kejedot, benjol gede banget. Segede bakso urat kali ya. Mataku kayak panda ujung-ujungnya. Ya ampun. Hitam kiri kanan. Ke kampus pakai kacamata hitam. Kenapa lu Orang kayak pikir kena gaya ya, ternyata. begitu buka mata? Ini bukan KDRT ya, ini gue jatuh gitu. Iya. Itu pun nggak teriak, Uncle. Itulah yang bikin orang mungkin pandang kamu jadi beda gitu loh. Itu Karena sakit kan- loh, mau. Hah? Benjol loh, sakit Lah loh. iyalah itu. Iya, sakit. Tapi Kebayang. udah. Udah terbiasa begitu kali ya. Bisa tahan dulu sampai pada level tertentu yang kamu gak bisa baru kamu akan ngomong. Baru aku ngomong. Nah, tapi sampai hari ini nih, ada nggak pandangan orang yang masih berbeda gitu lihat kamu? Ada, Uncle, masih. Karena orang lihat kamu di sosial media, di TV, kamu aktif, enak, senyum, santai, you're not hiding anything. Iya. Mata kan nggak bisa nipu loh, Morin. Yang lain bisa gitu kan, ya kan? Nah, tapi kamu melakukannya dengan apa adanya gitu loh, enak. Masih ada yang orang yang Ada, Uncle. Aku bahkan pernah nge-live masih di bulan ini juga. Itu dibilangin, Kak, malu dong tahu kondisi. Malu tahu kondisi, emang kenapa sama kondisi aku? Aku bilang, kenapa aku harus malu sama kondisi aku? Aku bilang, tidak ada yang salah sama kondisi aku. Aku pede, emang kenapa masalah buat kamu? Itu masih ada. Kalau gitu kamu jawab. Aku jawab sekaligus mengedukasi. Kadang ada yang masih menggunakan kata cacat. Kak, cacat kenapa? Dan itu langsung aku edukasi. Maaf, aku nggak cacat. Cacat itu kasar loh. Cacat itu artinya tidak berfungsi. Aku berfungsi, aku beraktivitas, aku bekerja. Jadi lebih disebutnya difabel. Bahkan presiden aja pakai difabel. Iya. Masa kamu pakai cacat? Mengedukasi lebih tepatnya ya. Karena masih sangat perlu banget mengedukasi soal disabilitas di Indonesia. Iya. Apa yang bikin kamu paling tersentuh pada saat orang tua kamu memberikan dukungan yang luar biasa seperti yang bilang tadi? Mereka nggak ada henti-hentinya sih Angka buat dukung aku. Dalam apapun itu ya, dalam support mental, support ekonomi selagi mereka mampu. Boleh dibilang papa mamaku itu kalau dalam hal ekonomi habis-habisan buat aku, Angka. Iya. Apapun untuk Maureen. Anggapan operasi aku itu bukan operasi kecil. Betul. Orang tua aku nggak punya dana segitu. Mereka muter nyari kemana-mana. Puji Tuhan orang baik masih ada. Saudara, teman, semua mau membantu. Di saat kita mau berterima kasih, kita berikan kembali, mereka nggak mau. Itu buat Maureen. Maureen sekarang sehat, ketawa, seneng. Itu udah hadiah. Itu bagian seni buat mereka ya. Itu banyak orang baik, masih banyak. Dunia tuh sebenarnya baik kok, asal kita mau bersyukur, kita memandang yang positif. Kalau kita ngeliat yang jelek, yang negatif, ya tuh
nggak ada bahagianya Uncle. Mau lihat jeleknya aku, negatifnya aku bisa. Udah jalan pakai kursi roda, napas aja lewat leher gitu ya Uncle. Mau ngapain sih? Make upan gitu anggapannya. Mendingan lu istirahat aja di rumah. Ada loh yang begitu Uncle. Ada yang ngomong seperti itu? Mbak istirahat aja mendingan. Astagfirullah. Aku kayak, aku nggak sakit kok, aku cuma bilang gitu. Iya. Aku nggak sakit kok, aku sehat. Kalau sakit itu kena COVID, sakit. Aku sehat walafiat kok. Puji Tuhan ya, alhamdulillah ya. Iya. Sehat ya gini kan gitu loh. Dilihat positifnya. Uncle boleh tanya nggak Maureen ya? Mungkin mohon maaf kalau ini ya kurang layak ditanyakan. Pada saat berbicara ini kan kita harus tutup kan, karena kalau nggak tutup kan nggak suaranya nggak keluar. Nah terus berapa capek nggak atau gimana, mesti ngatur tempo apa bagaimana nggak sebetulnya untuk buat kamu nyaman gitu loh? Enggak sih Uncle sebenarnya. Jadi awalnya kan aku pasang alat ini karena aku kena pneumonia kan Uncle. Pneumonia ya. Aku nggak bisa batuk dahaknya, jadi akhirnya dipasang tracheostomy supaya bisa ngeluarin slamnya. Betul. Dahaknya dikeluarin. Setelah pneumonia sembuh, dokter udah bilang wah paru-paru udah sehat. Coba cek ke dokter THT, sudah bisa dilepas harusnya. Oke, cek dokter THT bilang oke. Tapi Maureen nggak bisa batuk. Oh, Takutnya nanti Maureen batuk pilek lagi, slamnya numpuk lagi, kambuh pneumonia lagi, dipasang lagi tracheostomy-nya. Iya. Jadi kayaknya nggak apa-apa dipakai aja tracheostomy. Di situ aku langsung oke, it's okay, it's fine. Dan di situ justru aku berdamai sama tracheostomy. Karena aku ngeliat oke, ini jalannya Tuhan kasih aku kesempatan satu kali lagi buat jalanin hidup. Tanpa tracheostomy aku nggak ada di sini. Dulu kesel Uncle, kenapa papa mama ngebolehin sih aku lehernya dibolongin? Walaupun aku bilang iya, tapi kan aku kondisinya lagi drop. Apa juga aku bilang iya. Kenapa mesti diahin? Emang nggak bisa tunggu aja di ICU sampai aku sembuh? Tapi sekarang puji Tuhan ada tracheostomy. Aku masih di sini, aku masih sama keluarga, aku masih sama pasangan. Aku bisa hadir di sini sama Uncle Alvin. Ngobrolnya juga enak, gitu lah. Uncle juga senang banyak dapat ilmu nih dari Maureen nih. Pencerahan gitu loh. Harus bersyukur. Iya betul. Nah bicara soal pasangan nih ya. Semua orang lagi-lagi ada yang julid, ada yang enggak, ada yang apa segala macam banyak banget tuh. Banget. Kalian maksud aku gini, tidak mudah untuk menepis tanggapan omongan orang-orang tentang hal-hal yang negatif tentang pasangan yang salah satunya ya disabilitas gitu lah gitu. Sampai sekarang tuh orang ngelihatnya pasti ada maunya. Iya. Terus sering banget orang komen, paling ceweknya kaya makanya cowoknya mau. Kok cowoknya mau sih sama cewek kayak gitu? Masih ada kok. Mas mendingan sama saya aja, bisa jadi istri ngelayanin Mas. Aduh. Ada itu komen-komen di TikTokku itu banyak. Kamu jawab nggak gitu? Aku pernah cuma jawab, Mas, kenapa mau sama dia? Aku nanya sama, aku jawab pakai video bareng sama Rio. Dan Rio cuma bilang, kalau mau nyari yang lebih banyak Mbak di luar. Nggak ada habisnya. Selalu orang ada yang lebih cakep, lebih ganteng, lebih seksi, lebih bohai, ada. Tapi nyari yang nyaman, yang bisa kita bilang home. He is my home, she is my home. Itu susah. Dimana kita bisa terbuka apa adanya sama dia. Ganteng, iya ganteng. Tapi kamu jaim depan dia. Kamu nggak bisa jadi apa adanya depan dia. Apa nyaman berhubungan seperti itu? Itu yang dicari dalam hubungan, bukan fisiknya. Itu yang diajarkan. Rio tuh cari bawelnya kamu. Karena kamu bawel banget, nggak berhenti ngomong mulu. Dibilang, iya kan bawelnya. Kata dia, ini bawel Uncle. Kata Bung, kalau dia cari bawelnya dia itu yang bikin dia nyaman kali. Padahal dia diem sih Uncle. Dia diem ya, Diem, jadi
Ya pas lah, satu diam satu bawel. Kadang-kadang aku yang gregetan kayak Masa ngomong sih? sendiri gitu loh. Ngomong panjang lebar. Kalau bikin video sama dia Uncle, gregetannya apa? Aku udah ngomong dengan ceria, terdengar jelas. Suara dia imut-imut kayak semut. Jarang ya, pelan. Yang Tapi kan dia punya tatapan mata yang wah masuk ke dalam tuh. Ya kalau kalian tadi kan kenalan kan kita kan. Iya. Oh ini orangnya, aku kan pengamat ya, observer gitu. Aku lihat satu-satu. Oke, I see love between both of you. Tapi dua orang yang figur yang berbeda kan, dengan tipe yang berbeda. Tapi ini dipertemukannya dengan love gitu. Nah, speaking about love, kamu ada self love. Yes. Ini keren. Ada self confidence, ada self love. Apa yang mau di-sharing sama kita tentang ini? Kalau yang aku lihat di zaman sekarang itu Uncle, anak-anak itu fokus banget ke fisik. Ke Fisik. fisik. Oke. Pengen kayak artis Korea. Langsing, six pack, putih. Padahal kita semua tuh udah cantik apa adanya. Iya dong. Kalau kamu pede, mau kamu pakai baju apapun, bajunya akan terlihat bagus. Kalau kamu nggak pede, mau kamu pakai baju desainer pun, bajunya nggak akan bagus. Tuh. Bisa pede dari mana? Dari self love, dari confidence. Nggak akan ada habisnya engkau kalau mau tampil perfect. Dan tidak ada yang perfect di dunia ini. Yang perfect cuma Tuhan. Totally agree. Yes. Nggak ada yang perfect. Jadi mau nyari kesempurnaan sampai ke ujung dunia pun nggak ada. Mau ketemu yang sempurna, ke rumah ibadah yuk. Ngadep ke Tuhan nih. Mereka hanya dia aja yang sempurna. Jadi kita sudah dikasih kok seperti ini oleh Tuhan. Kita berfungsi. Kalau istilah Uncle, kita semua lahir menarik kok. Betul. Ya kan? Siapa bilang orang yang kulitnya menarik. gelap nggak cantik? Betul. Cantik. Cantik, ganteng relatif ya. Menarik kan beda. Dan bagaimana membuat diri kita menarik? Ya kalau kita happy, kita cinta sama diri kita kembangkan tadi self love It's dengan. hard sih Uncle. It's hard. It's not as simple as that ya. No, Betul. kita ngomongnya gampang. Dan aku pun nyampe ke titik menerima diri aku ini butuh berapa tahun. Pastilah. Sampai aku umur 20 berapa? Berarti 21, 22. Baru. Aku baru bisa oke, fine. Gak apa-apa aku begini. Sebelumnya siapa tempat curhat kamu? Pacar. Hebat Ria Rio itu ya. Kuat dia ya. Luar biasa itu. Nangis kek, apa kek, udah sampai bulet kayaknya. Tiba-tiba nelfon nangis gitu kan. Kenapa? Aku nggak pede gitu. Apa yang kamu cari dari Rio? Apa yang aku cari dari Rio? Balik lagi ke nyaman, Uncle. Aku bisa jadi diri aku apa adanya. Mau aku nggak make upan, mau aku kucel. Anggapannya Rio bahkan udah lihat aku di ranjang rumah sakit pakai pampers. Iya. Yang tidak berdaya apa-apa. Dia bisa terima aku apa adanya. Dia nemenin aku di rumah sakit. Selalu ada di situ buat aku. Itulah yang apa ya? Terus aku agak bingung sama orang yang bilang ceweknya kaya kali gitu. Aminin sih Uncle. Amin dong. Amin. Doa itu kan. Itu doa. Amin. Makasih banyak loh doanya. Amin. Semoga terwujud doanya. Aku tipe orang yang apapun orang ngomong serah deh, amin aja. Itu kan menurut kamu ya. Iya. Yang baik pasti datangnya dari yang Maha Kuasa gitu loh. Udah gitu aja kalau jadi nggak pusing gitu loh. Itu nama yang kita bilang tadi pasangan, keluarga, teman dekat, semua yang tanpa kita duga hadir, itu that's what we call a support system kan sebetulnya. Yes. Support system ini orang-orang kesayangan kamu ini berperan besar ya kelihatan dalam Sangat besar. dalam kehidupan Maureen ya. Sangat besar Uncle. Walaupun memang kita punya support system, balik lagi harus ada kemauan dari diri sendiri. Iya. Karena mau sebanyak orang apapun narik kita untuk bangkit, kalau kita maunya di bawah, ya tetap aja di bawah. At the end itu balik ke diri kita sendiri. Aku selalu bilang,
sama orang-orang, semua kemauan kamu. Orang-orang bisa push kamu, bisa tarik kamu. Tapi kalau kamu nggak mau maju, ya udah di situ aja. Mamaku, pacarku, kakakku, aku mau nyoba apapun itu, sama mereka nggak pernah dilarang kok. Keren. Aku malah mau disupport kerja, ya. Ada yang paling aneh yang mau kamu coba apa? Yang kadang-kadang aduh nih orang gimana sih gitu Aku loh. mau kerja di Uncle. Oke. Itu Ide sesuatu yang kayak udah kamu di rumah aja. Nanti kamu capek, nanti kamu masuk ICU lagi. Aku sempet gak dibolehin kuliah lagi Uncle. Morin gak usah kuliah ya. Udah di rumah aja. Morin ikut Koko aja. Koko sayang Morin. Dan aku kayak no way, aku sudah halfway done. Iya betul. Terus aku harus menyanyiakan perjuangan sekian kuliah aku tahun kemarin. itu. Aku ke kampus, tadinya disuruh perpanjang cuti, tiba-tiba di situ aku curhat sama dosenku. Mbak, aku masih mau kuliah. Memungkinkan nggak aku untuk kuliah? Mamaku kaget. Katanya mau cuti lagi. Enggak, aku udah bosan di rumah. Aku mau beraktivitas. Aku mau kuliah. Bisa nggak Mbak? Bisa. Kita aturin satu mata kuliah aja satu hari ya. Dikit-dikit dulu sampai Morin benar-benar fit. Kalau Morin butuh di rumah nggak apa-apa, kabarin aja. Wow. Ya udah, kita coba. Satu semester, satu hari, satu mata kuliah, dan aku nggak masuk sehari pun. Aku masuk terus. Terus di situ aku bilang ke mama, sama papa, aku bisa kan? Aku buktiin ke papa mama aku bisa. Jadi bolehin aku ya lanjut kuliah lagi. Aku mau punya titel. Walaupun aku punya kekurangan, aku nggak bisa jalan, tapi aku mau otak aku pintar. Tuhan kasih aku kelebihan yang lain, jadinya maaf. Oke, yaudah. Lanjut di kuliah sampai lulus. Nah itu dia, harus ada kemauan yang keras juga dari kita. Dan terbukti orang-orang sekeliling kita juga melihat kan. Yes. Bahwa dia bisa kok. Dan ada pesan apa Rin buat teman-teman di rumah? Buat yang tadi teman-teman difabel dan lain-lain. Buat teman-teman di rumah, kalau untuk teman-teman difabel, jangan pernah patah semangat, jangan pernah malu sama kondisi kalian. Karena kita itu sudah diciptakan Tuhan apa adanya, kita semua tuh cantik apa adanya, kita semua punya kelebihan masing-masing. Walaupun kita ada kekurangan, tapi kita punya kelebihan juga. Daripada kita pusingin kekurangan kita tunjukin kelebihan kita itu apa. Nah, itu yang paling penting. Dan jadikanlah kekurangan kita sebagai kelebihan kita orang lain nggak punya. Betul. As a uniqueness. Wih. Aduh, terima kasih udah datang di sini. Uncle mau ngasih ini nih. Ini bukan dari Uncle, tapi dari Rio. Rio, come and join us. Dari Rio, bukan dari Uncle. Karena Rio. Nah, dari sini muter dong. Nah, ini buat Rio sama buat Morin. Deketan dong. Akhirnya boleh kok. Romantis ya, Dibikin romantis dong. Namanya juga Alvin in Love. Nah, propose nanti aja, jangan di sini ya. Propose jangan di sini ya. Nah. Thank you ya. Terima kasih udah bagi inspirasi buat kita semua. Terima kasih udah jadi yang terbaik buat Morin dan pasti terbaik buat kamu juga. Ya, semoga all the best di tahun 2023. Once again, Happy New Year.